Otabe, beriba kareba. Semoga Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saat ini Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kawanan perampok bersenjata api beraksi di salah satu usaha warga Desa Ungkaya, Kabupaten Morowali. Kejaksaan Negeri Toli-Toli memusnahkan sejumlah barang bukti kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ratusan masyarakat Lingkar Tambang berunjuk rasa menuntut pencutan lahan konsensi PT Cipta Palu Mineral. Masyarakat Kabupaten Morowali dihebohkan dengan perampokan dengan menggunakan senjata api di salah satu tempat usaha warga Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa dini hari. Perampokan ini terekam melalui kamera pemantau di lokasi usaha tersebut. 3 orang yang tidak dikenal masuk ke dalam sebuah kios dengan menodongkan senjata api ke arah penjaga tempat usaha tersebut. Usai merampok, para pelaku langsung kabur dengan menggunakan mobil. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian uang tunai sebesar 6 juta rupiah dan 2 unit telepon seluler. Wakapolres Morowali Kompol Inyoman Rakawiasa SH membenarkan terjadinya aksi perampokan oleh orang tak dikenal di Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Selasa dini hari. Peristiwa pidana yang terjadi di Desa Ungkaya, kami dari Polres Morowali membenarkan kejadian tersebut sudah terjadi sekitar pukul 3.13 dini hari, ya, yang mana para pelaku mendatangi kios Beriling milik Novianti Rustam. Ya. Dari kejadian tersebut terdapat kerugian material, ya, 6 juta, uang tunai 6 juta, kemudian handphone jenis Vivo 2 unit. Dan ketiga pelaku tersebut setelah melakukan aksinya, mereka melarikan diri ke arah Morowali Utara. Namun anggota kami dari Polsek Witaponda sudah mendatangi TKP, sudah melakukan pengamanan di TKP, sudah mempoliskan TKP. Selanjutnya kami akan laksanakan olah TKP dari identifikasi dari Polres Morowali. Ada tidak ya? Pihak kepolisian sektor Witaponda saat ini sedang melakukan penyelidikan dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Para pelaku diduga melarikan diri ke arah Morowali Utara dengan menggunakan mobil berwarna hitam tanpa plat nomor kendaraan. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Toli-Toli Selasa pagi. Pemusnahan barang bukti yang didominasi kejahatan narkotika ini merupakan agenda rutin pihak kejaksaan dalam upaya transparansi kepada publik. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut didominasi kejahatan narkotika, antara lain narkotika jenis sabu seberat lebih 178 gram, 1 pucuk senjata angin, serta barang bukti lain yang digunakan dari sejumlah perkara pidana umum. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu dilakukan dengan cara dibuang ke sebuah lubang saluran air. Selain itu, barang bukti lainnya dibakar dan dipotong dengan menggunakan gergaji mesin. Hilir ya dalam proses penegakan hukum bersama-sama dengan hakim yang memutus perkara. Di Undang-Undang Narkotika memang sudah jelas tertera ancaman minimal dan maksimal. Tentunya kami penuntut umum dalam memberikan tuntutan pidana tetap memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Apa istilahnya ikut-ikutan ya itu kita pertimbangan banyak. Atau yang hal yang memberatkan, oh dia sudah berulang kali melakukan perbuatan, atau memang ini ternyata sebagai perantara jual beli, bukan hanya pemakai, ternyata dia ada faktanya sebagai perantara jual beli. Tentu kita maksimalkan. Jadi memang banyak variabel terkait dengan tuntutan pidana ataupun putusan majelis hakim. Jadi sekali lagi
Dalam proses peradilan pidana dalam perkara narkotika, kami penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Sementara itu, para terpidana kasus barang bukti yang dimusnahkan saat ini menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BIP Toli-Toli. Kejari Toli-Toli menegaskan jika pemusnahan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap itu merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Menjelang perayaan Natal dan malam pergantian tahun 2026, pedagang petasan dan kembang api mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan Kota Palu. Sebagian diantaranya terlihat berjualan di trotoar dan bahu jalan, yang dinilai berisiko mengganggu ketertiban umum serta keselamatan pengguna jalan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu menyebut penertiban pedagang petasan akan difokuskan pada lokasi yang dianggap berbahaya. Langkah ini terutama dilakukan di kawasan dengan potensi kerumunan massa menjelang dan saat malam tahun baru. Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menentukan langkah penertiban terkait menjamurnya pedagang petasan dan kembang api di sejumlah titik kota. Kembang api, petasan, ya kan, gitu. Ya, yang biasa yang kami tertibkan itu kan ya kalau misalnya dia berjualan di mana ya? Di trotoar, di bahu jalan, ya, gitu. Nah, yang mungkin yang dianggap berbahaya, karena ya kita tunggu saja arahan dari pihak Polri apa yang kita akan lakukan terhadap tiba-tiba menjamurnya ini pedagang petasan kan, kembang api semua kan. Terutama daerah-daerah yang kerumunan itu yang perlu kita betul-betul intensif untuk jaga. Ya, gitu macam Taman Fatulemo, kemudian Taman Nasional, di situ akan jadi puncak, ya, puncaknya malam tahun baru nanti itu akan rame, konsentrasi massa ada di dua tempat tersebut, ya, kemudian di Jalan Mungin Sidi, jalan pokoknya sekitar pertokoan, itu akan menjadi titik kumpul massa nanti di akhir tahun itu tanggal 31 Desember. Satpol PP mencatat sejumlah titik seperti Taman Fatulemo, Taman Nasional, serta kawasan Jalan Mungin Sidi diprediksi menjadi pusat kerumunan warga pada malam pergantian tahun. Lokasi-lokasi tersebut menjadi prioritas pengawasan untuk mencegah potensi gangguan ketertiban dan keselamatan. Sementara itu, untuk pedagang kaki lima secara umum, patroli rutin selama ini telah dilakukan oleh Satpol PP. Namun khusus pedagang petasan, penertiban masih menunggu koordinasi lanjutan dengan pihak kepolisian. Imbauan kepada pedagang petasan dijadwalkan mulai dilakukan dalam waktu dekat. Pedagang diminta tidak lagi menggunakan bahu jalan, badan jalan maupun trotoar, guna menjaga ketertiban dan keselamatan bersama menjelang malam tahun baru. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.